Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus mendengar percakapan yang tidak Anda dengar. Ia melihat motif yang tidak Anda lihat. Tidak semua orang yang mengaku mendukung Anda benar-benar ada untuk Anda. Lalu, bagaimana Anda bisa tahu jika Roh Kudus sedang mencoba memperingatkan Anda tentang seseorang yang dekat dengan Anda, atau tentang seseorang yang berusaha mendekati Anda? Jika Anda melihat tanda-tanda peringatan ini, Roh Kudus pasti sedang memperingatkan Anda tentang mereka. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa Roh Kudus mengkonfirmasi hubungan. Roh Kudus akan memperjelas siapa yang seharusnya ada dalam hidup Anda dan siapa yang perlu Anda singkirkan dari hidup Anda. Tujuan pesan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk mempersiapkan Anda. Bukan untuk membuat Anda paranoid atau menjaga jarak dari semua orang, tetapi untuk membantu Anda memiliki penegasan rohani, sehingga Anda bisa melihat tanda-tanda peringatan itu. Semoga mata hati Anda terbuka untuk melihat sebagaimana Roh Kudus memimpin Anda. Setiap hubungan pasti memiliki tantangan, setiap persahabatan, setiap pernikahan, setiap hubungan antara orang tua dan anak akan menghadapi rintangan, tapi tahukah Anda? Itu bukan yang saya bicarakan di sini. Saya berbicara tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk memutuskan hubungan tertentu karena kerusakan rohani yang ditimbulkannya. Dalam Perjanjian Lama, kita menemukan kisah tentang bagaimana David dilindungi oleh para pembelot dari pasukan Saul. Dari waktu ke waktu, kelompok-kelompok pria baru bergabung dengan barisannya. Tapi bagaimana David bisa membedakan siapa yang datang untuk membantu dan siapa yang datang untuk menyabotase? Bagaimana dia tahu siapa yang benar-benar membelot dari pasukan Saul untuk bergabung dengannya, dan siapa yang datang sebagai mata-mata untuk menghancurkannya? Kita membaca dalam Chronicles 12:2 dan 8 bahwa David sangat dilindungi oleh orang-orang yang membelot dari pasukan Saul untuk melindunginya. Sekarang, perhatikan ayat 17. Ini sangat menarik. David keluar menemui mereka dan berkata, "Jika kalian datang dengan damai untuk membantu saya, kita adalah teman. Tetapi jika kalian datang untuk mengkhianati saya kepada musuh-musuh saya, padahal saya tidak bersalah, biarlah Tuhan nenek moyang kita melihatnya dan menghakimi kalian." Di sini, David mengakui bahwa ada kemungkinan beberapa orang datang dengan niat jahat. Kemudian, dalam ayat 11, kita membaca, lalu Roh Kudus turun atas Amsi, pemimpin dari 30 orang itu, dan dia berkata, "Kami adalah milikmu, David, kami di pihakmu, anak Jesse. Damai dan kemakmuran bagimu, dan keberhasilan bagi semua yang membantu kamu, karena Tuhanmulah yang menolongmu." Maka David menerima mereka dan menjadikan mereka perwira atas pasukannya. Sebelum David bisa membuka diri dan memberikan akses, Roh Kudus harus mengkonfirmasi kepadanya siapa yang boleh memiliki akses itu. Roh Kudus dalam diri Anda akan mengenali Roh Kudus dalam diri mereka, memungkinkan Anda untuk menurunkan pertahanan dan menyambut mereka. Boleh dikatakan, ke dalam barisan Anda. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus turun atas Amsi ketika David melihat Roh Tuhan padanya. Itu adalah konfirmasi adanya hubungan ilahi. Pada akhirnya, Roh Kudus akan memimpin Anda, tetapi waspadalah terhadap tanda-tanda ini, karena ini bisa menjadi peringatan dari Roh Kudus. Tanda nomor 1, semakin dekat Anda dengan mereka, semakin kurang konsisten Anda dalam pengabdian. Saya berdoa agar mata Anda terbuka di sini, karena jika Anda dikelilingi oleh orang-orang saleh, api di dalam diri Anda akan berkobar. Jika Anda bersama orang-orang yang dipenuhi Roh, Anda akan termotivasi untuk lebih setia kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh pernah bersama seseorang yang membutuhkan bantuan. Kita semua mengenal seseorang yang belum sejauh seharusnya dalam perjalanan iman mereka. Dan saya tidak mengatakan bahwa Anda harus memutuskan hubungan dengan orang Kristen yang sedang berjuang. Yang saya katakan adalah, jika perjuangan mereka, jika kompromi mereka mulai memengaruhi cara Anda mengabdikan diri kepada Tuhan, jika kompromi mereka menjadi kompromi Anda, maka kita punya masalah. Jika ketidakkonsistenan mereka dalam doa,
firman, penyembahan, dan kehadiran di gereja menjadi ketidakkonsistenan Anda. Itu adalah tanda peringatan besar. Bagaimana Anda bisa tetap terhubung dengan seseorang yang memengaruhi Anda untuk kurang setia kepada Tuhan? Dalam Deuteronomi 13:6-8, kita membaca, "Jika saudaramu sendiri, anak laki-laki, atau perempuanmu, istri yang kamu kasihi, atau sahabat terdekatmu, diam-diam membujukmu, mengatakan, 'Mari kita pergi dan menyembah ilah-ilah lain,' ilah-ilah yang tidak dikenal olehmu atau nenek moyangmu, ilah-ilah bangsa-bangsa di sekitarmu, baik dekat maupun jauh, dari ujung bumi yang satu ke ujung yang lain. Jangan menyerah kepada mereka atau mendengarkan mereka." Dengan kata lain, siapapun yang memengaruhi Anda secara negatif, Anda tidak boleh membiarkan pengaruh itu merusak hidup Anda. Dalam kasus keluarga atau pernikahan, saya tidak berbicara tentang pemutusan total, kecuali dalam kasus yang sangat ekstrem. Tapi saya mengatakan bahwa Anda harus waspada terhadap tanda ini, karena seringkali kita memberikan izin tertentu kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang tidak akan kita berikan kepada orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa setiap kasus memerlukan pemutusan hubungan sepenuhnya, tetapi tidak seorang pun boleh diizinkan memengaruhi pengabdian Anda kepada Tuhan. Tidak seorang pun boleh mendorong Anda untuk kurang berdoa, kurang membaca, kurang menyembah. 2 Korintians 6:14-15 berkata, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab, apa hubungan antara kebenaran dan kejahatan? Atau, bagaimana cahaya bisa bersatu dengan kegelapan? Apa keselarasan antara Christ dan Belial? Atau, apa yang dimiliki orang percaya bersama dengan orang tidak percaya? Ketika mereka membujuk Anda untuk melemahkan kehidupan doa Anda, atau menganggap pengabdian Anda kepada firman Tuhan kurang serius, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang memperingatkan Anda tentang mereka." Tanda nomor 2, semakin dekat Anda dengan mereka, semakin sedikit Anda memiliki damai. Dalam Proverbs 13:20, kita membaca, "Bergaullah dengan orang bijak, maka kamu akan menjadi bijak, karena teman orang bodoh akan menderita kerugian." Ada orang-orang yang saat mendekati Anda membawa lingkungan yang kacau. Anda tidak pernah bisa merasa tenang di dekat mereka, karena Anda tidak tahu apa yang akan mereka lakukan atau katakan yang bisa menghancurkan hidup Anda atau merusak reputasi Anda. Anda tidak tahu bagaimana perilaku mereka akan memengaruhi keluarga, pelayanan, atau pekerjaan Anda. Anda tidak tahu bagaimana gaya hidup mereka akan menggagalkan rencana yang Tuhan miliki untuk hidup Anda. Kita harus sangat berhati-hati di sini, menerapkan penegasan rohani. Karena ketika kita mulai terguncang di dasar stabilitas rohani kita akan merasakan kekurangan damai. Cara mereka berbicara mengacaukan hal-hal yang seharusnya tidak terganggu. Gaya hidup mereka merampas damai Anda. Berada di dekat mereka membuat Anda merasa tegang, seperti berjalan di atas kulit telur, atau seolah-olah sesuatu bisa salah kapan saja. Izinkan saya menyeimbangkan ini. Setiap persahabatan memiliki tantangan tertua. Setiap pernikahan memiliki tantangan. Setiap hubungan keluarga memiliki tantangan. Saya tidak mengatakan bahwa jika ada sedikit gangguan atau pertengkaran sesekali, itu adalah tanda untuk memutuskan hubungan. Tidak, itu bukan yang saya katakan. Saya mengatakan bahwa jika hubungan itu menyebabkan gaya hidup yang kacau, kekurangan damai yang konstan, maka sudah waktunya untuk mundur. Perhatikan hubungan itu dan katakan, "Roh Kudus, saya percaya Engkau mungkin sedang memperingatkan saya tentang orang ini, karena setiap kali saya berada di dekat mereka, berbicara dengan mereka, melakukan apa yang mereka inginkan, mengundang mereka ke rumah saya, menerima telepon atau pesan itu, saya merasakan kegelisahan batin, ada guncangan, ada kekurangan stabilitas, dan Anda tidak pernah tahu, seperti yang saya katakan, kemana mereka akan membawa hubungan ini. Anda kehilangan damai batin dan kekacauan. Mereka mulai memengaruhi hubungan lain Anda secara negatif. Seperti yang telah saya sebutkan, ada dinamika hubungan yang menyebabkan ketegangan.
Itu normal dalam semua hubungan. Saya tidak ingin Anda menganggap ini sebagai konfirmasi bias atau memupuk kepahitan atau ketidakmauan untuk memaafkan. Tetapi saya mengatakan bahwa Anda akan melihat pola kehancuran dalam hidup Anda. Kekurangan damai, di mana hubungan saleh dan kokoh dihancurkan karena koneksi dengan individu ini. Jika itu terjadi, itu bisa menjadi tanda peringatan dari Roh Kudus yang memberitahu Anda bahwa sudah waktunya untuk pemutusan ilahi. Saya percaya pada hubungan ilahi, tetapi saya juga percaya pada pemutusan ilahi. Tanda nomor 3, semakin dekat Anda dengan mereka, semakin banyak Anda berkompromi dengan dosa. Ini sangat penting, karena berkompromi dengan dosa akan menjadi indikator bahwa ada masalah yang harus diatasi dalam hubungan ini. Dalam kasus pasangan, ini adalah skenario yang berbeda. Tentu saja, Anda ingin menjadi saksi yang baik dan menjalani gaya hidup saleh, terutama jika Anda memiliki pasangan yang belum diselamatkan. Itu adalah pesan untuk waktu lain. Hari ini, saya berbicara tentang persahabatan, anggota keluarga, dan sejenisnya. 1 Korintians 15:33 berkata, "Janganlah tertipu pergaulan buruk merusak kebiasaan baik." Dengan kata lain, berhentilah menipu diri sendiri. Dengarkan saya, tolong, berhentilah membuat alasan, mengabaikan masalah, berbohong pada diri sendiri. Berhentilah meminimalkan, membenarkan, atau menjelaskannya. Jika hubungan itu menyebabkan Anda berkompromi dengan dosa, jika itu membawa Anda mendekati garis godaan, meskipun Anda belum melintasinya, Anda harus mulai bertanya, mengapa seseorang ingin memotivasi Anda untuk berdosa melawan Tuhan? Mengapa seseorang ingin Anda tidak taat kepada Tuhan? Tidak hanya dalam apa yang Anda lakukan, tetapi juga dalam apa yang Anda abaikan. Padahal Anda tahu Anda seharusnya melakukannya. Bukan hanya dosa perbuatan, tetapi juga dosa kelalaian. Barang siapa tahu melakukan yang baik, tetapi tidak melakukannya, baginya itu adalah dosa. Anda harus mengevaluasi hubungan itu dengan serius, karena ini tentang kehidupan rohani Anda, hubungan Anda dengan Tuhan, kesaksian Anda, takdir Anda. Itulah mengapa kita harus melindungi pengabdian kita kepadanya. Apakah kehadiran mereka dalam hidup Anda memotivasi Anda untuk merasa nyaman dengan gosip? Apakah pengaruh mereka membuat Anda merasa dibenarkan untuk tetap tidak memaafkan? Apakah mereka membuat Anda merasa santai dengan hal-hal yang Anda tahu seharusnya tidak Anda lakukan? Apakah pengaruh mereka membuat Anda tertawa atau meremehkan perintah Tuhan? Ketika Dia menyuruh Anda melakukan sesuatu, itu adalah tanda peringatan besar, dan sudah waktunya untuk pemutusan ilahi. Apakah mereka memengaruhi Anda untuk berbohong? Apakah mereka memikat Anda untuk terlibat dalam hal-hal yang Anda bersumpah tidak akan pernah sentuh lagi? Apakah mereka membuat Anda berbicara, berpikir, atau memiliki sikap tertentu? Apakah berada di dekat mereka menyebabkan Anda menjadi sombong, tidak bersyukur, marah, angkuh, ragu, sinis? Maka Anda perlu memeriksa dengan serius dan memastikan Anda mengamati, membedakan, pastikan mata rohani Anda terbuka. Saya berdoa agar Roh Kudus membuka mata Anda. Jika pengaruh mereka membuat Anda sekadar membungkuk di bidang ini, saya bahkan tidak berbicara tentang patah, tetapi membungkuk. Sudah waktunya untuk berlari ke pintu. Anggaplah ini sebagai konfirmasi dari Roh Kudus. Jika hubungan itu mendorong Anda ke dalam dosa, sudah waktunya untuk memutuskannya, mengakhirinya. Mungkin Anda bisa menjauh, mereka bisa berdamai dengan Tuhan. Anda bisa berdamai dengan Tuhan. Dan suatu saat nanti, ketika Anda berdua sudah berdamai dengan Tuhan, Tuhan bisa memulihkan hubungan. Tetapi untuk saat ini, jika pengaruh itu menyebabkan Anda berdosa, sudah waktunya untuk menghapus pengaruh itu. Jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Jangan berpikir seperti mereka. Jangan merasa seperti mereka. Jangan pergi ke tempat yang mereka kunjungi. Jangan berkompromi di mana mereka berkompromi. Jangan biarkan dosa mereka menjadi dosa Anda. Jangan biarkan ketidaksalehan mereka memengaruhi hidup Anda. Dengan cara apapun,
Tanda nomor 4, semakin dekat Anda dengan mereka, semakin bingung Anda menjadi. Proverbs 12:26 berkata, orang benar memilih teman-temannya dengan hati-hati, tetapi jalan orang jahat menyesatkan mereka. Apa artinya disesatkan? Artinya Anda tanpa tujuan, tanpa arah, tidak bisa menemukan panggilan Anda. Anda meraba-raba dalam kegelapan, tanpa titik acuan untuk jalan di depan. Ketika Anda disesatkan, Anda tidak memiliki fokus pada hadiah di depan Anda. Anda tidak tahu arah panggilan Anda. Anda tidak menemukan pijakan yang kokoh untuk tumbuh, berhasil, berbuah, atau efektif. Anda tidak bisa menjadi pengelola yang baik. Ketika Anda disesatkan, tidak ada dasar untuk maju. Anda kehilangan kepercayaan pada siapa Anda, dan karenanya, Anda kehilangan kejelasan tentang jalan di depan. Persahabatan mana yang membuat Anda kehilangan kepercayaan pada identitas Anda di dalam Christ? Jika persahabatan itu menyebabkan kebingungan, jika ada awan di pikiran Anda yang mengganggu penilaian Anda, jika ada proses yang menghentikan pikiran Anda, membuat sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, siapa yang mendukung Anda, siapa yang melawan Anda, arah mana yang dari Tuhan, arah mana yang bukan dari Tuhan. Kebingungan itu datang dari pengaruh tidak saleh, karena Anda kehilangan kepercayaan pada siapa Anda. Dan dengan kehilangan kepercayaan itu, Anda kehilangan kejelasan untuk jalan di depan. Anda tersesat di jalan yang salah. Anda tidak melihat kemajuan dalam hidup Anda. Secara finansial, semuanya kacau. Anda tidak bisa mempertahankan pekerjaan karena pengaruh yang mereka miliki atas Anda. Saya tidak mengatakan mereka membuat Anda tidak bertanggung jawab, tetapi Anda mengizinkan pengaruh mereka membuat Anda tidak bertanggung jawab melalui cara Anda menanggapinya. Anda membiarkan mereka membuat Anda inkonstan, tidak dapat diandalkan, tidak dewasa, dan Anda mulai kehilangan identitas Anda di dalam Christ. Di mana dulu ada keberanian, sekarang ada ketidakpastian. Anda mulai meragukan siapa Anda, panggilan Anda, arah yang Anda ambil. Kepercayaan itu berubah menjadi kebingungan, dan pikiran Anda berkelana kemana-mana. Tidak ada titik jelas yang Anda tuju. Anda tidak bisa membuat keputusan lagi. Anda merasa terjebak. Setiap arah tampak salah karena Anda tidak tahu siapa Anda. Dengarkan saya. Sekarang Roh Kudus sedang berusaha membawa Anda ke jalan kepastian. Roh Kudus ingin Anda kembali pada kepercayaan dalam identitas Anda di dalam Christ. Ia tidak ingin Anda tanpa tujuan, tanpa panggilan, menjalani hidup tanpa disiplin. Roh Kudus telah memanggil Anda untuk efektif, fokus, penuh iman, gigih, berani, percaya diri dalam identitas Anda di dalam Christ. Ingatlah siapa yang Tuhan ciptakan untuk Anda jadilah. Itu sangat sulit dilakukan ketika ada pengaruh tidak saleh, di mana dulu ada kepercayaan, sekarang ada kebingungan. Dan itu adalah tanda bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan itu. Roh Kudus sedang memperingatkan Anda tentang mereka. Tanda nomor 5, semakin dekat Anda dengan mereka, semakin terisolasi Anda dari pengaruh saleh. Saya perlu menjelaskan sesuatu, karena tujuan saya bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk mempersiapkan Anda. Saya ingin Anda percaya diri dalam identitas Anda di dalam Christ, bukan paranoid terhadap orang lain. Setiap hubungan, baik itu pernikahan, hubungan dengan anak, orang tua, teman, atau anggota keluarga lain, akan menuntut energi emosional dan mental, serta waktu. Untuk berinvestasi pada seseorang, Anda tidak bisa menjadi milik semua orang. Beberapa orang, dalam usaha menyenangkan semua orang, akhirnya tidak dekat dengan siapapun. Kitab suci mengatakan bahwa orang yang memiliki terlalu banyak teman akan hancur, tetapi ada seorang teman yang lebih dekat daripada saudara. Terlalu menyebar diri di banyak hubungan adalah masalah, tetapi sebaliknya juga benar. Semakin dekat Anda dengan mereka, semakin terisolasi Anda dari pengaruh saleh. Ada keseimbangan di sini. Di satu sisi, Anda menyadari bahwa setiap hubungan memerlukan sedikit isolasi untuk diinvestasikan. Anda harus mencurahkan waktu, merawat hubungan itu, berkomitmen, memberikan kontribusi.
dan tidak akan ada cukup waktu untuk melakukannya dengan semua orang. Bahkan Yesus tidak berinvestasi pada semua orang selama dia di bumi. Dia sering menyingkir bersama ke-12 murid, 3 murid, atau mengisolasi diri untuk berdoa. Tetapi di sisi lain, dan disinilah kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh menyerahkan diri kepada seseorang yang sengaja mengisolasi kita dari semua orang. Kadang-kadang Anda merasa seseorang melakukan itu, padahal sebenarnya Anda hanya merasakan tuntutan dari hubungan yang erat. Tetapi bisa juga orang itu benar-benar sengaja mengisolasi Anda. Dalam 1 Corinthians 12:25-27, kita melihat supaya tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi agar bagian-bagiannya memiliki perhatian yang sama satu sama lain. Jika satu bagian menderita, semua bagian menderita bersamanya. Jika satu bagian dihormati, semua bagian bersukacita bersamanya. Sekarang kamu adalah tubuh Kristus, dan masing-masing dari kamu adalah bagian darinya. Kita harus menjadi bagian dari komunitas yang bersatu dengan orang-orang percaya lainnya. Anda akan melihat, umat Tuhan, bahwa ada orang-orang yang pengaruhnya menarik Anda menjauh dari gereja, dari teman-teman saleh, dari takdir Anda di dalam Christ. Mereka ingin mengisolasi Anda hanya untuk mereka sendiri. Mengapa? Karena dalam isolasi, manipulasi berkembang. Biarkan saya ulangi dalam isolasi. Manipulasi berkembang. Mereka tidak ingin suara lain dalam hidup Anda. Tidak ingin koneksi lain. Tidak ingin orang lain memiliki pengaruh. Mengapa? Agar mereka bisa mengarahkan Anda tepat ke arah yang mereka inginkan. Sekali lagi, setiap hubungan memerlukan sedikit isolasi untuk diinvestasikan. Karena Anda tidak bisa berinvestasi pada semua orang. Beberapa orang, karena mereka lebih tertutup, merasakan tuntutan itu lebih kuat. Tetapi saya tidak ingin Anda mengacaukannya dengan tanggung jawab terhadap hubungan-hubungan tersebut. Saya berbicara tentang seseorang yang sengaja mengisolasi Anda dari pengaruh saleh yang berkata, tinggalkan gereja, tinggalkan orang-orang itu, tinggalkan semua orang di gereja. Mungkin mereka bahkan mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka ingin Anda percaya persis seperti mereka. Berpikir seperti mereka, bertindak seperti mereka. Saya berdoa agar alarm berbunyi di dalam roh Anda saat ini, karena saya sedang berbicara kepada Anda. Ada seseorang dalam hidup Anda yang sengaja menarik Anda menjauh untuk menyebabkan kehancuran, untuk mengeluarkan Anda dari jalan. Mereka mungkin tidak menyadari itu, tetapi musuh menggunakan mereka untuk tujuan itu. Saya berdoa agar mata Anda terbuka, dan Anda melihat tanda-tanda peringatan ini. Roh Kudus sedang memperingatkan Anda tentang mereka. Bapa, saya berdoa agar mata mereka terbuka hari ini. Berikan mereka penegasan rohani. Biarkan mereka melihat dengan mata roh, bukan dengan mata jasmani. Bukan mendengar dengan telinga jasmani, tetapi melihat dan mendengar apa yang roh katakan. Roh Kudus, biarkan mereka melihat seperti Engkau melihat. Ungkapkan motif-motif itu. Bawa ke pikiran mereka sekarang orang-orang yang tidak boleh mereka hubungkan. Dan tolong mereka, Tuhan, untuk menjaga keseimbangan, untuk tidak membuat keputusan ini berdasarkan paranoia, kepahitan, ketidakmauan untuk memaafkan, rasa berhak, atau ketakutan akan koneksi dan keintiman, tetapi berdasarkan roh-Mu. Dalam nama Yesus yang perkasa, kami berdoa. Jika Anda percaya, tulis amin besar di bagian komentar. Jika pesan ini telah memberkati Anda, dan Anda berpikir orang-orang percaya lain perlu mendengarnya, pastikan untuk memberikan suka pada video ini sekarang. Dengan melakukan itu, Anda membantu kami menjangkau lebih banyak orang. Anda tidak pernah tahu siapa yang akan menerima kebenaran ini berkat tindakan Anda. Saya juga ingin tetap terhubung dengan Anda, terus membantu Anda, mengajar Anda, dan berdoa bersama Anda. Jangan lewatkan konten apapun dari saluran ini. Berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apapun